Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Baik rekan setia, masih bersama Dini tentunya di podcast Elbas segmen ekonomi. Dan kali ini memang melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, part sebelumnya ya, mengenai pengangguran dalam ekonomi Islam. Masih bersama narasumber kita ada Mem Wardah di sini. Dan part sebelumnya ya Mem ya, kita membahas mengenai jenis pengangguran, ada dalam lama waktu bekerja atau faktor penyebabnya juga yang sudah dibahas sedetail mungkin. Dan memang untuk masalah pengangguran dalam ekonomi Islam ini sebuah hal yang mungkin memang sekarang menyelimuti negara ini ya, karena memang ya. Bahasanya ya, karena memang selimut ya. Solusinya adalah anak-anak muda yang harusnya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang lainnya ya. Solusi terbaik juga. Dan solusi yang lain mungkin memang harus dari pemerintah yang mungkin lebih ke menata kembali gitu Mem ya. Oke, dan Dini mau penjelasan atau mengetahui nih dari Mem nih Mem. Islam itu ada nggak sih cara mengatasi pengangguran? Atau ada nggak gitu space-nya Islam untuk gini nih kalau Islam mengatasi pengangguran gitu? Ini kita kaitkan dengan Islam karena insya Allah apa yang kita ketengahkan di sini pada dasarnya solusinya ini memang Islam yang menghendaki demikian seperti itu ya. Nah, rekan siap podcast Elbas tadi seperti yang disinggung Mbak Dini, kalau kebijakan itu juga sebenarnya harus ada kebijakan dari pemerintah pastinya ya, selain nanti datangnya dari individu yang bersangkutan. Tapi kalau dari sisi pemerintah, karena sebelumnya kita juga harus tahu bahwa munculnya pengangguran itu, sekali lagi kita juga harus kalau kita ulas-ulas begitu ya, munculnya pengangguran di tengah masyarakat itu kan artinya ada yang sesuatu yang bisa jadi salah dalam tatanan sosial dan politik gitu ya di masyarakat. Akhirnya nyambunglah ke pengangguran yang berdampak ke ekonomi kan pastinya gitu ya. Nah, sehingga untuk mengatasi masalah pengangguran itu yang perlu dibenahi itu adalah mentalitas manusia, mentalnya gitu ya, dan pembenahan juga sistem sosialnya pasti gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kebijakan dari sisi pemerintahnya, tentu mengatasinya adalah dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Artinya pemerintah bagaimanapun ya tetap bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Salah pemerintah ya. Jadi bisa saja dia mendorong pihak swasta untuk kreatif menciptakan pekerjaan, misalnya melalui pelatihan, ataukah pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta gitu ya, menyediakan pelatihan, pendidikan dan sebagainya. Nah, penyediaan lapangan kerja ini juga dilakukan pemerintah misalnya melalui proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD atau APBN seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan pemerintah ini tentunya yang harus diperbaiki juga oleh pemerintah adalah dari sisi memperbaiki iklim investasi kan gitu ya. Sehingga kalau ini diperbaiki, misalnya ada pemberian keringanan pajak, kemudahan orang untuk berinvestasi, kan artinya orang yang tidak ingin mencari pekerjaan di jalur perkantoran misalnya gitu ya, dan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, pada saat dia ingin berinvestasi di satu daerah, membuka lapangan pekerjaan, ringankan dong pajaknya misalnya, gitu ya. Atau persyaratannya jangan dibuat rumit misalnya seperti itu, supaya orang lebih mudah untuk mengembangkan dan mengundang juga investasi untuk masuk ke daerah tersebut, sehingga bisa membangun satu proyek misalnya yang bisa menyerap tenaga kerja, yang otomatis bisa mengurangi pengangguran. Bisa ada ide di Bengkulu ini masuk investor dari luar, dia ada ide nih gimana kalau misalnya dibangun pabrik apa misalnya gitu ya. Nah, otomatis nanti pabrik itu akan menyerap sekian tenaga kerja kan gitu. Nah, tapi kalau iklimnya itu bukan cuaca lah bahasanya, itu dibangun dengan persyaratan yang rumit, dipersulit misalnya, ada saja ininya, bikin orang males ya kan, ogah. Pasti ada seleksi alam ya, berkurang betul ya, kan? jadi akhirnya orang juga udahlah nggak usah invest di Bengkulu atau nggak usah invest di mana di Lampung, karena susah mundur teratur, karena ampun deh biayanya ini gitu. Nah, itu ya. Karena saya pernah mendengar ada pengusaha yang akhirnya dia mampu membuka lapangan pekerjaan dengan ternyata dia
sanggup melalui iklim itu tadi ya. Walaupun oke deh biaya mahal, saya lalui juga, persyaratan yang rumit. Ada sih ya memang yang bisa melalui itu, tapi tidak banyak artinya. Artinya kesempatan orang untuk membuka lapangan pekerjaan itu ya sedikit jadinya kan. Tapi kalau semakin dipermudah maka akan lebih banyak yang terserap. Nah, kalau dari sisi pemerintah juga harus introspeksi, artinya mereka harus tetap menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian mendukung atau memperbaiki iklim investasi itu bahasanya. Jadi iklimnya itu ya tadi persyaratannya, perpajakannya itu harus dibuat yang kira-kira ramah terhadap investor. Ya. Nah, kemudian kita kaitkan lagi dengan hal lain bahwa kalau kita bicara mengatasi persoalan pengangguran ya, yang nanti bisa jadi kan kalau pengangguran itu bisa menyebabkan kemiskinan kan gitu. Karena orang tidak ada pendapatan, jadinya ya terhubung dengan yang namanya kemiskinan ya. Nah, menurut Islam ini harus diperhatikan adalah yang pertama itu membangun kesadaran individu tadi ya, membangun kesadaran tiap individu dan masyarakat tentang potensi diri mereka itu melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing dan mampu terjun di masyarakat yang bisa menciptakan pekerjaan. Nah, berarti itu dimulai dari mana? Kalau kita sekarang ya karena saya misalnya berada di perguruan tinggi, berarti saya juga punya peran nih sebagai dosen ya kan, untuk bisa terus memotivasi individu-individu yang ada di kampus ini gitu ya. Selain mereka juga untuk percaya diri bahwa membangun optimisme diri kalau kita tuh punya potensi, skill gitu ya, dan memang harus punya itu, sehingga nanti tidak harus kita berorientasi misalnya bersaing di instansi yang sama. Oke, mau melamar misalnya prodi perbankan syariah, akan melamar sebanyak itu ya kan, nggak mungkin ya kan, seribuan, kecuali mana tahu nanti dari mereka ada yang bisa membuka lapangan pekerjaan, membuka bank atau perbankan baru, atau katakanlah tidak usah perbankan, lembaga keuangan yang bisa membantu masyarakat semacam BMT misalnya kan, itu kan bisa dia kembangkan pada saat dia pulang kembali ke desa atau ke dusunnya, dia membuka. Yang paling gampang itu kan yang bisa diusahakan oleh mahasiswa adalah lembaga seperti Koperasi Syariah atau BMT. Itu yang paling yang terjangkau ya, terjangkau dari sisi permodalan gitu ya, dan yang bisa diupayakan secara mandiri seperti itu. Nah, ini jadi membangun kesadaran. Nih, susah-susah gampang nih. Kesadaran itu kan kadang-kadang ya orang namanya suka nggak sadar ya kan, malas sadar gitu ya. Nah, udahlah, malas gua sadar katanya gitu ya. Ya itu ya. Jadi mentalnya yang kita bangun, termasuk mental rekan Dini ya. Yes. Ya, benar sekali ya. Mental yang lain gitu ya kan. Oke, jadi sikapnya, cara berpikirnya, mindset kan ini sekarang yang harus dibentuk itu dari sejak dia ya, kalau mungkin orang sudah mengerti mendidik anaknya harus dengan mindset yang bagus, mungkin sudah diterapkan dari dalam kandungan, dari sejak dia kecil sudah dilatih untuk kamu coba jualan ini, jualan itu, atau nanti jangan malu untuk itu, sudah harus dibangun kalau bagi orang tua yang misalnya sudah memahami itu, sudah terkonsep. Tapi ketika terlanjur, maka memang mumpung masih mungkin di saya misalnya sebagai dosen di sini berperan, oke deh, ikut andil di masa dia mendidik mereka di masa di bangku perkuliahan ini, ya kan, membuka wawasan, terus membuka cakrawala bahwa orientasi pekerjaan itu nanti memang boleh dia berharap untuk mencoba di jalur itu misalnya. Oke, kamu boleh nanti menguji kemampuan di perbankan misalnya, tapi kalau tidak ya jangan jadi pengangguran yang putus asa dong. Benar, ya kan ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga ada di sini solusinya kita memberikan insentif yang memadai bagi setiap karya individu. Jadi ya idealnya kan begitu ya kan, kalau perusahaannya bagus ya supaya orang itu tidak cepat keluar, kecuali selain karena memang dia bermasalah, ya berilah dia insentif yang memadai. Tapi jika tidak, memang kalau mungkin rekan ini pernah dengar ada orang yang memang ya sudah, saya nggak apa-apa bekerja dengan pendapatan berapapun misalnya, yang penting mungkin karena dia merasa nyaman di situ, timnya solid. Karena pernah dengar juga ya, ada guru berprofesi guru mengajar serius tapi kemudian kecil karena mungkin pendapatan di lembaga itu juga sedikit gitu ya. Tapi mungkin untuk jangka panjang, karena dia lihat ya sudah nggak apa-apa, yang penting tadi ada pekerjaan. Dia tidak melihat insentifnya harus besar. Tapi di sini disarankan
kalau itu juga akan ikut mendukung mengurangi pengangguran. Benar, Ya, ya. insentif yang memadai Mhm. ya. Nah, kemudian memberikan kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya bagi berkembangnya potensi ekonomi rakyat yang mampu menyerap tenaga kerja banyak dan memberikan efek multiplier terhadap lingkungannya. Makanya tadi dengan membuka kalau orang mau invest ya, kalau orang mau membuka lapangan pekerjaan ya disupport gitu Iya, ya sama pemerintah. Tapi saya pikir kalau lihat sekarang kan pemerintah juga sudah intens ya, misalnya memberikan bantuan walaupun tidak semuanya belum terjangkau, misalnya memberikan yang ada membuka proyek apa, ini ada bantuan sekian supaya lapangan pekerjaan bisa terbuka ya. bagi yang lain menyerap gitu. Benar. Ya. Kemudian membangun, nah ini dia juga yang penting nih, infrastruktur nih Mbak Dini ya, yang memadai nih, yang penting sekali selain jaringan telekomunikasi, jalan ya. Jalan tuh salah satu jembatan Infrastruktur benar. Karena terbaik kebayang ya benar. Karena mau ini tapi jalan misalnya jelek, yang ada jatuh melulu ya, Iya, gimana benar. mau bekerja bagus ya, atau jadi karena terhambat infrastrukturnya tidak bagus, buah yang tadi harusnya nyampe dengan cepat jadi lambat. Iya benar. Jadi infrastruktur di sini juga diharapkan harus memadai biar pekerjaan lancar. Ya. Jadi jalan, jaringan telekomunikasi, pelabuhannya, bandaranya, jaringan listriknya, gitu ya. Air minumnya ini termasuk hal yang harus didorong supaya investor yang akan berinvestasi tadi juga semangat. Wah, ini bagus nih, semuanya oke. Jadi kita bagus nih kalau mau membuka lapangan pekerjaan di sini. Daerah ini cocok nih gitu ya, semuanya lancar, ya udah buka di sini gitu ya. Kan secara tidak langsung berefek kepada itu kan ya. Tapi aduh, mau buka gimana lah, jalannya jelek, batu-batu yang ada nanti bisa kecelakaan melulu misalnya gitu ya kan. Nah, ini ya, jadi sarana seperti ini harus disediakan oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Oke, kita kunci lagi nih, Mem. Lagi nih. Iya, kunci lagi. Kita akan bahas di part selanjutnya. Memang tidak cukup satu part ini ya. Sangat tidak cukup sebenarnya. Ya, jadi memang harus berpart-part ya. Betul. Jadi memang kalau membahas pengangguran ini sama dengan membahas masalah uang sih sebenarnya, karena dia adik-beradik sebenarnya. Uang dan pengangguran. Oke. Dan kita bahas selanjutnya di part berikutnya ya, Mem ya. So, jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe, komen, like, dan share. Silakan anak-anak ekonomi khususnya untuk komen apa aja pendapat kalian mengenai pengangguran. Dan untuk rekan setia di luar sana yang mungkin ingin ikutan juga nimbrung ya, nggak apa-apa, langsung aja komentar di kolom komentar yang kita sediakan di podcast kita ya di YouTube ya. So, jangan kemana-mana, tetap pantengin podcast Elbas. Saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Mbak Yu, kenapa lu Gimana toh caranya bisa jadi TKW sukses kayak Mbak Yu? Aku iki boro-boro mau sukses. Wong baru beberapa bulan aja di Saudi, aku dihajar sama majikanku karena ngerusaki mesin cuci. Habisnya mana aku ngerti cara pakai mesin cuci. Wong biasanya nyuci ndek kali. Lah, emangnya lu kagak dikasih tahu caranya? Dikasih tahu sih, tapi mana aku ngerti bahasa mereka. Pakai lala anak gitu. Aduh, mengkenye. Lu kalau mau kerja di negeri orang harus siap-siapin diri dong. Kayak gua nih bisa sukses karena agen TKI gua top tier dah. Gua diajarin bahasa Arab, diajarin pakai peralatan rumah tangga yang canggih-canggih noh. Dan yang paling penting, gue diajarin budaya dan kebiasaannya orang Arab. Makanya gue disayang sama mereka sampai bisa sukses nih kayak sekarang. Anak khadimatul khair. Apa itu artinya Mbak Yu? Saya asisten rumah tangga yang baik. Persiapkan diri dengan baik sebelum bekerja di negeri orang.